Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sahabat Kandar Mandenesa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini pribadi akan berbagi perihal tentang memasuki alam rahasia dalam diri dengan metode jikir napas. Ya, apakah benar adanya di dalam diri itu ada suatu rahasia? Ya, suatu rahasia ketika kita emang belum mengalaminya, emang belum pernah tahu. Sebenarnya tidak rahasia kalau kita sudah mengetahuinya. Nah, dengan perjalanan ruhaniah, dengan mengamalkan metode jikir napas, maka kita akan mengalami suatu keadaan-keadaan yang belum pernah kita alami di alam nyata ini. Karena rahasia alam diri itu menjadi suatu bagian daripada perjalanan rohani kita masing-masing. Nah, kenapa harus selalu dengan jikir napas? Ya, mungkin ya bisa dengan metode apapun, tapi di dalam metode jikir napas itu intinya kita ini mendekat kepada Allah dengan jikir melalui napas yang keluar masuk ini. Ya, di sini saya akan berbagi suatu caranya. Mari kita sama-sama buktikan. Pertama, kita duduk limpu atau bersila, lalu kita rilekskan semua anggota badan kita, kepala tegak, mata pejamkan, sadari keluar masuk napas ini, lalu kita ikuti dengan asmahu Allah di dalam hati. Ketika napas masukku, ketika napas keluar Allah, terus dan menerus keluar masuk napas, ikuti dengan asmahu Allah, Allah, terus dan menerus sehingga diperjalankan menuju alam rohani. Di dalam perjalanan Allah akan memberikan suatu keadaan yang belum pernah kita alami. Ya, mungkin kita dipertemukan dengan sosok wali atau sosok masa lalu kita. Kadangkala Allah memberikan suatu keadaan yang tidak bisa digambarkan. Nah, atau Allah itu memberikan suatu keadaan, yaitu berupa cahaya atau sinar atau alam tanpa batas. Nah, itulah suatu rahasia di dalam diri. Jika kita belum mengalaminya, ya akan bertanya-tanya. Maka dengan metode jikir napas inilah kita akan mengalami suatu keadaan-keadaan yang belum pernah kita alami, ya. Karena di dalam diri ini banyak suatu keadaan yang penuh dengan misteri kalau belum mengalaminya. Ya, secara harfiah yang logika, kadang ketika berzikir napas ini, keadaan pikiran itu yang selalu mengikuti, dan keadaan perasaan selalu membayangi. Ya, disitulah satu misteri, suatu rahasia, tapi bukan rahasia bagi orang-orang yang sudah mengalaminya. Nah, jikir napas ini salah satu metode untuk berspiritual menuju kepada Allah. Nah, kembali dengan keadaan-keadaan yang dialami ketika perjalanan
ruhaniah itu intinya kita jangan terjebak, jangan tergoda. Maksudnya gimana? Ya ketika kita diperlihatkan suatu keadaan alam tanpa batas, intinya jangan berhenti di situ. Karena prosesnya ketika berzikir nafas itu kayak terbang, padahal bukan terbang, itu meluas. Nah, meluas. Kesadaran itulah yang meluas, jiwa yang menyaksikan. Nah, sampai kepada suatu keadaan yang tidak seperti apa-apa dan tidak bisa diucapkan oleh bahasa, tidak bisa dikalimatkan, tapi sadar. Itulah suatu keadaan yang Allah berikan di dalam penyaksian itu. Nah, siapa yang mengetahui itu? Ya jiwa yang sadar. Nah, yang sadar inilah yang mengetahui keadaan-keadaan itu. Kalau jasad sudah tidak berfungsi lagi, karena ketika kita memasuki alam rahasia diri itulah sejatinya adalah jiwa. Nah, yang menjadi rahasia adalah ketika emang tidak mengalami. Tapi bukan satu rahasia kalau sama-sama mengalami perjalanan ruhaniah itu. Nah, di sini kita sama-sama belajar dengan metode zikir nafas agar hidup kita ini selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap serta perilaku kita selalu berada di jalan yang lurus, yaitu karena Allah. Jadi setelah kita mengalami suatu perjalanan rohaniah, menyingkap suatu tabir yang belum kita ketahui, sehingga diketahuilah karena Allah memberitahu. Namun itu semua kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berakhlakul karimah. Nah, inilah puncak tujuan daripada berspiritual dengan metode zikir nafas itu, agar hidup kita ini selalu lurus kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua itu karena Allah. Karena Allah Ta'ala Sang Maha menghidupkan seluruh makhluk ciptaannya. Ya. Jadi itulah sekelumit menyingkap atau memasuki alam rahasia diri dengan metode zikir nafas. Jadi di dalam diri ini banyak alam, ya, karena hakikatnya kita ini bagian daripada alam semesta. Nah, inilah alam semesta. Hakikatnya alam semesta, karena kita ini masuk ke ranah alam semesta. Dan ada alam semesta yang tidak diketahui dan tidak bisa dilihat oleh mata jahir kita, yaitu alam di dalam diri ini, seperti pikiran, perasaan, keinginan. Itu juga termasuk alam semesta, karena berada di alam jasadiah kita masing-masing. Karena pikiran itu hidup, perasaan juga hidup, keinginan juga hidup oleh dorongan ego. Namun ketika kita udah mempelajari metode zikir nafas, insya Allah hidup kita akan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengajari kita semua, karena semua itu adalah hak Allah Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.